Saat banjir merendam Jakarta, telunjuk selalu mengarah ke kawasan puncak yang menjadi hulu kali Ciliwung. Kiriman air tiap musim hujan dari kawasan ini kerap dituding menjadi biang keladi banjir. Kami menelusuri sejumlah bangunan villa yang bertengger di sekitar area hulu mata air sungai. Bangunan-bangunan mewah ini menggantikan sebagian kawasan hutan dan menghalangi resapan air hujan ke tanah. Kawasan hutan lindung di puncak yang tak lagi perawan menjadi ancaman serius banjir Jakarta. Di atas ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut, di situ berdiri Villa Ragananda, sebuah bangunan mewah dimiliki mantan Menko Polhukam Wiranto yang kini menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Di Blok Citamiang, Wiranto bukan satu-satunya pejabat pemilik villa di kawasan ini. Setidaknya masih ada 12 bangunan villa yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Keberadaan villa-villa milik para pesohor dari Jakarta sempat menjadi sorotan saat banjir Jakarta 2002. Informasi kepemilikan villa itu muncul dalam laporan investigasi majalah Tempo edisi 21 Mei 2007. Sempat berencana dibongkar saat Jakarta terendam banjir pada 2013, tetapi pembongkaran tak pernah dilakukan. Wiranto bukan satu-satunya sosok yang memiliki villa di daerah ini. Di sini juga berdiri Villa Gria Wirakarya milik Mayor Jenderal Purnawirawan Nahrawi Ramli. Oh, kalau saya belinya udah sertifikat. Saya beli dari orang dan suratnya sudah sertifikat. Bukan tanah negara. Jaringan pemilik villa dan hotel paling mendominasi di kawasan ini ialah Cokro Brothers. Bisnisnya membentang dari bawah hingga perbukitan di desa Tugu Utara. Pada 2016, salah satu jaringan Villa Cokro sempat menjadi sorotan karena berada di kawasan lindung dan berdiri tanpa surat izin mendirikan bangunan. Tapi hingga saat ini, villa itu juga tak pernah dirobohkan. Villa Cokro 7 itu tidak memiliki IMB. Ya betul. Kalau pemerintah, saya nitip aja ke pemerintah kabupaten kalau mau babat semuanya. Wah, setuju banget tuh Pak Arbi, babat semuanya ya. Kalau untuk penertiban setuju, tapi jangan tebang pilih. Cisarua menjadi magnet pelesiran sejak kawasan itu berubah peruntukannya dari kawasan lindung menjadi kawasan pariwisata. Forest Watch Indonesia mendata setidaknya 334 hektar hutan di kawasan konservasi di puncak telah beralih fungsi menjadi villa hingga tempat wisata dan perkebunan. Luasan hutan yang hilang diperkirakan setara dengan 66 kali luas kebun raya Bogor. Dan biang masalah itu adalah aturan yang saling bertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor nomor 11 tahun 2016 yang mengubah Kecamatan Cisarua menjadi daerah pariwisata menjadi ancaman membahayakan bagi kota Jakarta. Keberadaan perda itu bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008 tentang penataan tata ruang Jabodetabek Punjur. Sebenarnya kalau saya melihat kita sudah punya perencanaan yang sifatnya komprehensif se-Jabodetabek Punjur ini. Tetapi pertanyaannya adalah, permasalahannya saat ini adalah siapa yang mengkoordinasikan pengimplementasiannya? Siapa yang mengkoordinasikan pengendaliannya? Imbas aturan saling bertentangan itu, kawasan puncak kini dalam mara bahaya. Dan bencana itu bukan cuma bakal datang ke Jakarta, tapi juga daerah di sekitar Blok Citamiang. Villa Wiranto, atas bawahnya Villa Wiranto itu, wah itu ngeri banget kalau tahu kejadian yang persis di situ. Satu, kemiringannya sampai 65 derajat bahkan lebih. Itu bahkan turun di jalan aspal juga, pas ada turunan jalan aspal itu sampai ada yang setengah meter, 80 cm. Itu udah turun-turun gini. Itu ngeri banget. Itu potensi longsornya besar. Itu bukan cuma 1-2 hektar lagi ya. Kalau misalnya kejadian yang di situ, wah itu ngeri banget. Ya, luas longsornya. Luas lagi itu ya, musibah besar buat Bogor Jakarta kalau itu kali ini.
pelanggaran pendirian bangunan di kawasan Puncak rupanya tak menjadi perhatian serius pemerintah. Alih-alih merobohkan villa-villa itu, yang terjadi malah saling lempar tanpa ada yang berani mengeksekusi. Kami tidak merubah lahan. Yang penting gini, sesuai dengan PP-nya, aturan kementerian, kami tetap mempertahankan bahwa Puncak itu sebagai lahan serapan. Kami KDB-nya juga kami ketatkan. Itu hanya ada aturannya. Jadi kami ketatkan di sana. Tapi pila-pila liar masih terus. Itu pila liar bukan kewenangan kami, tapi kami tidak mengizinkan. Nah, si Tamiang juga ini ya kita mesti koordinasi dengan pemilik tanah ya, apakah tanah itu, lihat dulu tanah itu apakah memang tanah yang bermasalah atau tidak. Jadi tidak bisa kita buat semua sporadis, tidak bisa, tapi kita harus lihat dulu kalau memang perizinannya ada kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau tidak ada ya terpaksa kita bongkar. Siapapun itu pemiliknya. Pada akhirnya, semua hanya tinggal menunggu waktu. Sebuah bencana besar yang bakal melanda kawasan Puncak dan Jakarta dari Bukit Para Jenderal di Blok Citamiang.